hormati, hari ini sengaja Bapak Ibu saya kumpulkan untuk kita berbicara. Yang pertama terkait dengan penggunaan alun-alun Sidarja, kemudian yang kedua kaitannya dengan sosialisasi kesadaran menggunakan masker di masa pandemi ini. Bapak Ibu perlu ketahui terkait dengan alun-alun Sidarja ini miliknya pemerintah Kabupaten Cilacap, milik Pemkab Cilacap. Untuk itu perlu kita rawat, kita atur, dan kita lestarikan bersama-sama. Alun-alun ini fungsi utamanya adalah untuk kegiatan di bidang pemerintah, untuk kegiatan upacara maupun kegiatan-kegiatan yang lain terkait dengan masalah pemerintahan. Fungsi utamanya itu. Namun karena alun-alun Sidarja ini tempatnya strategis, sudah cukup bagus, ya, masyarakat ingin mencari nafkah di sekitar alun-alun, ya kami persilahkan. Kalau saya, pendahulu saya sudah dipersilahkan. Sebenarnya alun-alun ini tahun ini akan mendapatkan alokasi dana 300 juta untuk pembenahan. Di antaranya paving itu akan diganti, kemudian kantinnya itu tembok-tembok satu akan diganti, kemudian keramik yang sebelah kanan kiri juga akan diganti, kemudian tanamannya juga termasuk lampu penerangan, termasuk tulisan Sidarja yang besar, sehingga akan mempercantik wajah kota alun-alun Sidarja. Namun karena kondisi pandemi COVID, anggaran itu digunakan untuk penanganan COVID, sehingga tahun ini tidak jadi dibangun anggaran. Mudah-mudahan akan dianggarkan lagi untuk tahun depan, termasuk pembangunan jalan yang dari perapatan alun-alun sampai ke SD itu kita anggarannya sebulan 1,8 miliar. Namun karena pandemi tidak dibatalkan tapi dikurangi oleh 900 juta, sehingga hanya seperti itu, hanya dicor dan hanya dikasih media, nanti akan ditangkap. Sebenarnya konsepnya itu awalnya kalau 900 juta itu keluar semuanya, itu akan bagus. Di sana dicor, ada media, kemudian ada tulisannya Sidarja, dikasih lampu-lampu dan sebagainya, bagus. Tapi karena ada penerangan ya sudah, maka itu jadi masalah. Ya, itu terkait dengan alun-alun kita. Makanya saya mengajak kepada Bapak sekalian, mari kita jaga, kita rawat, kita lestarikan alun-alun kita. Ya, saya di sini oleh Pak Bupati ditugaskan dari camat, ya hanya untuk ikut memelihara perawat alun-alun itu. Ya, bukan punya saya, hanya saya diberi kuasa untuk mengamankan, memelihara, mengatur alun-alun itu. Memang untuk secara fungsional ada Disperkinta, Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan, yang punya tugas membantu pemerintah dalam rangka perawatan di alun-alun itu. Juga ada petugas dari lingkungan hidup yang bertugas pembersihan dan sebagainya. Lalu mereka semuanya itu di sini adalah hanya sebagai tugas bantuan. Tapi aset itu tercatat sebagai aset milik Pemkab yang dicatat di kantor. Nah, ini terkait dengan alun-alun. Itu. Kemudian yang kedua terkait dengan pemanfaatan
waktu saya jadi menteri polisi di sini tahun 2000, ya lalu kita belum seperti ini. Ya sudah ada alun-alun, tapi belum sebagus ini. Masih sering abadi dan sebagainya, orang berjualan. Dalam perkembangannya Pak Werdono ini, Pak Bambang Liman itu membuat konsep seperti ini. Pak Werdono itu lalu akan ditinggikan, diuruk, pinggirnya akan di paving, kemudian masyarakat bisa berolahraga di situ. Itu hanya seperti itu. Kemudian ada pemulungan, ada saja perkembangan ke sini, nanti sudah jadi bagus. Nah, kesini memang kalau kita menjadi pusat keramaian, ya, diakui ya kita menjadi keramaian. Yang ini Bapak Ibu sekalian juga ikut meramaikan kegiatan yang ada di alun-alun. Tapi ya tetap sebenarnya dalam koridor saya yang mengendalikan. Secara pribadi Pak ya, saya itu melakukan uang pribadi untuk situ. Contoh ya, pada saat jalan antara jalan raya sama depan gerbang itu kan dikasih HP apa tidak? Itu saya bayar itu. Kalau itu kan saya nyuruh ke waktu sedang kegiatan aspal mana itu ya, aspal sebelah apa mana itu. Saya bilang kayak sekalian kecamatan kayak itu gerbangnya tolong di sekalian di hot mic. Ya kok tak bayar lah. Nyuruh orang mungkin kontak tok bukan yang modal dan sebagainya swasta. Bayar kalau keluar kita 500.000 ya. Bayar sama saya 500.000. Mau nyono rumah saya perintah. Nyuruh kontak tok, tak bayar 500.000 itu pribadi itu. Tidak ada uang anggaran apa juga. Ya tidak apa-apa. Demi perbaikan alun-alun kita. Maksud saya panjenengan semuanya juga harus bekerja. Apalagi yang pertama saya sarankan ya, tidak ada yang membuang sampah maupun kotoran di selokan. Itu kan di bawah satu trotoar itu ada selokan, itu bawah trotoar itu kan saluran air itu Pak ya. Tolong jangan buang sampah di situ. Memang ada beberapa lubangnya, ada beberapa lubang. Tolong jangan sampai membuang kotoran di situ. Jangan sampai dibuang. Biar tidak mampu. Terus kemudian yang kedua, bagi para pemberi jasa yang udah itu, sejarah macam mana? Saya waktu awal-awal masih sering melihat anak jarak jejer-jejer 4-5 nang samping apa itu yang bendera ngising nang kono uyuh nang kono lalu cuman ambune. Waktu itu saya perintahkan lewat kantor itu disuruh menggunakan tempat penampung kotoran termasuk penampung kecil. Ya kalau kecil tidak di situ, kalau buang kotoran sudah tidak di situ. Nek ora gelem kondungan ora oleh ana besar polos Valentina. Ora oleh aku ngomong. Bukan sana ya akhirnya ya kadang-kadang ada pun sudah membuka. Ya terima kasih. Saya harus berkata. Ya. Terkait dengan masalah pandemi. Ini kita kan sekarang sedang situasi COVID-19, pandemi 19. Pada saat kami dikumpulkan oleh Pak Sekretaris Daerah waktu itu, waktu awal-awal COVID, silahkan bagi yang kecamatan ada alun-alun, termasuk alun-alun Cilacap, lampu PJU-nya kalau malam dimatikan dan tidak boleh, maksudnya supaya tidak untuk berjualan. Nah, jangan lihat untuk Cilacap, kalau Cilacap itu yang biasanya ramai digunakan untuk berjualan. Kalau malam sampai sekarang itu masih belum punya.
dengan tujuan supaya tidak untuk berjualan atau untuk beraktivitas. Karena masyarakat juga ramai. Bisa kalau hari Minggu ada holiday, kalau malam itu ada orang berjual dan sebagainya. Itu sama-sama gimana? Tujuannya supaya tidak digunakan untuk jualan, walaupun ya akhirnya pada berjualan di mana-mana berjualan oleh masyarakat. Ya tidak begitu mengatasi masalah sekali. Ya memang ada dari sepi, ada dari sepi tidak ada pedagang, tapi berarti pada masyarakat orang di luar. Nah, waktu itu betul semuanya ditutup dan dimatikan. Nah, terlalu di sini kan waktu itu tak tutup kan. Ya, tapi Bapak Ibu sekalian minta kepada saya untuk bisa berjualan, mencari rezeki dan sebagainya. Saya ya kagum kalau itu silahkan berjualan, mencari rezeki apapun di situ dengan catatan menerapkan protokol kesehatan. Semua pedagang menggunakan masker. Semua yang beraktivitas itu menggunakan masker. Pengunjung yang hadir juga harus menggunakan masker karena itu bentuk kehati-hatian kita. Ya, singkat cerita kan jangan melanggar, tak tutup. Ya karena jangan berpikiran contoh untuk iki, untuk meruh dan sebagainya. Aku kan meruh. Waktu nang tarah ya meruh dagang ya meruh, sing liwat ya meruh. Orangnya metu dan sebagainya juga saya meruh. Hanya meruh. Kadang-kadang kan liwat, dan sebagainya. Saya melihat. Ya. Puncaknya pada malam kemarin kita sebutkan ceritanya lah. Kalau saya dikira mungkin biasanya kan Bali kalau itu. Saya kebetulan muda kemarin jam berapa? Jam 7 sih. Waduh, belas. Ya, sing parkir orang tahu maskeran. Orang-orang tinggal sama tembok. Sing parkir ya orang maskeran. Sing tukang parkir orang maskeran. Sing bakul-bakul gawa masker orang hijau dan sebagainya. Kemudian hansip linmas yang biasa jaga nutup pintu orang linmas yang lagi nonton poni dan sebagainya. Orang seorang anak, nah, itu bebas. Memang terus saya tidak boleh. Akhirnya saya tidak boleh. Ya tak kamu tak pernah jalan kan? Di linmasnya aku takut terima berubah. Linmas orang anak. Maksud saya linmas di situ di Pak Penjuru itu fungsinya itu memfilter orang yang masuk. Orang yang masuk dipastikan bahwa setiap pengunjung yang masuk itu menggunakan masker karena kita dalam situasi pandemi COVID. Kesini sampai sekarang itu kita bukannya semakin tidak berbahaya, malah justru semakin gawat kondisinya. Terbukti Pak Presiden pun sampai mengeluarkan instruksi ada Perpres nomor 6 tahun 2020 tentang penegakan disiplin dan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan. Itu Inpres nomor 6 tahun 2020 yang ditandatangani Presiden 10 Agustus bulan ini. Itu ditindaklanjuti oleh Pak Bupati dengan Pergub nomor 126 tahun 2020. Itu seperti itu tentang pelanggaran. Saya diberi kewenangan untuk melakukan tindakan bagi pelanggar protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu diantaranya apabila orang beraktivitas di luar rumah harus menggunakan masker, harus jaga jarak, tidak berkumpul, cuci tangan pakai sabun dan mengalir, ya, seperti itu. Ya minimal larang menyediakan cuci tangan memakai wong pirang-pirang susah dan sebagainya. Untuk tidak berkumpul susah, orang mesti kumpul, jaga jaraknya pada angel dan ini minimal masker dipakai. Itu untuk minimalisir terjadinya penularan. Siapa tahu di antara kita semuanya ini ada yang terkena terinfeksi COVID.
Sekarang itu ini masih ada satu warga Sidoarjo yang terinfeksi. Ya namanya kita jalur jurnalnya orang-orang muda kebetulan dia kerja di dinas pariwisata itu terinfeksi positif jelas. Itu karena di swab. Jadi saya yakin mungkin nek kok diserahkan ke Sidoarjo kalau di swab ratusan ribuan positif. Ngomong ini tanpa gangguan biasa tukar-tukar. Jadi jangan setelah apa ini sudah orang semua kata bisa patuh bisa segala baik. Tapi kita harus berikhtiar supaya apalagi kita hidup di negara ini diatur dengan peraturan perundang-undangan. Itu ya sudah paham ini? Paham. Parkir. Mana tempat ini mana? Tempat ini mana? Masuk nomornya masuk. Parkir juga saya tegaskan. Saya sering terganggu dengan adanya parkir di Makassar ini. Untuk itu saya tegaskan, saya gariskan. Kalau panjenengan tetap memarkir, saya beri keleluasaan. Tapi parkirnya dari mulai ujung utara gerbang ini ke sana. Ke selatan tidak boleh untuk ada motor parkir. Ya saya terganggu terus terang saja kalau saya melakukan mobil dan sebagainya. Suwe. Bahkan tembok itu ngalor, batang bulur bebas parkir. Tidak boleh ada parkir. Jelas soal parkir ya. Dan menggunakan masker. Kemudian yang kedua, parkirnya silakan ada kontribusi untuk perawatan alun-alun. Dengan kalau ada duitnya sisakan untuk perawatan alun-alun. Ya. Jangan selalu setelahnya kepaksa mana Pak? Ya. Sekarang setelahnya Paguyuban untuk perawatan alun-alun. Ya. Ya. Bukan untuk saya. Mesti dong apa lagi kelas. Itu kalau kono kayaknya sudah aku kayaknya. Itu mana? Perawatan alun-alun. Ya. Lalu alun-alun itu untuk apa? Untuk kita. Setiap saat saya senang kalau masyarakat itu sore bisa mencari nafkah rezeki di situ berjualan. Pagi sudah bersih alun-alunnya, masalahnya berolahraga bisa berolahraga, memanfaatkan. Dan ini catatan saya dapat masukan dari pegawai saya di kecamatan. Itu kalau hari Sabtu Minggu itu kan petugas DLH libur, itu tidak disapu. Ya, dan untuk itu saya mohon tetap disapu Pak. Bagaimana caranya? Kalau dulu itu kan disapu, duitnya dari mana? Ya jenengan ongkos nyapu. Iya kan? Saya dulu kan seperti itu, Sabtu Minggu disapu kalau pagi. Jangan bayar. Sekarang orang kenapa? Itu duit parkir, apa duit perawatan. Wong nyumbang, sing ketokno duit, sing kudu ngedramarin parkir banyak ada parkir. Yang 500.000, gamane modal banyak orang yang butuh parkir. Jangan harus kesadaran itu ya. Dan ini boleh atau tidak terlalu tergantung saya. Bisa saja saya mengatakan ini tidak boleh untuk parkir, misalnya mau apa salah. Ayo. Ini tidak boleh untuk berjualan, yang tergantung saya. Ini tidak boleh untuk parkir, yang tergantung saya. Nah, jangan tergantung orang lain ya. Karena yang punya tanggung jawab terhadap ini saya. Betul ini jalan kabupaten. Tapi ini dalam pemeliharaan saya. Jadi saya boleh mengatakan boleh parkir bebas tidak dipungut, terserah saya. Untuk masyarakat saya Kecamatan Sidoarjo yang mau menikmati malam muda alun-alun karena ini fasilitas publik, silakan parkir gratis. Siapa yang barang-barang tidak ada.
Jadi ini perlu tegasan. Tidak ada istilah yang berkuasa di sini, ini yang ini tidak ada. Semuanya ini adalah milik pemerintah. Supaya membantu saya itu harus tunduk pada aturan. Yang lain, saya sebenarnya terima kasih yang kemarin 17-an paguyuban masa lakunya itu kan bagus untuk keindahan, untuk perawatan. Nah, tidak hanya itu momennya. Saya kepingin ada penataan ada sebagainya, kepedulian. Rumput, misalnya gersang, ya disiram seperti hijau. Untung ini masih hujan, hujan ya tertolong. Kalau tahun kemarin kan 17-an gersang, 17-an kemarin disirami Pak Menteri ya. Sebenarnya Pak Bimban apa kita sebenarnya? Bimban ya seperti itu. Seperti itu, maksud saya seperti itu. Dan ini mohon pengertian. Jenengan cukup menugaskan 4 orang tugas. Apa itu? Ansip, ujung sini, ujung sana. Kalau perlu masyarakat tidak perlu larangnya, dipotong aja itu di sebelah sini mana nol SD ya sudah, kasih itu saja, ada masalah. Kalau masih orang lewat, enaknya orang masker parkir itu kan di luar jangkauan masker lalu, itu saja. Di portal saja ada apa? Kalau pelarang misalnya saya boleh, apalagi pelanggar tidak boleh masuk, itu lebih. Pada intinya saya ingin semuanya itu ada kepedulian. Jangan sampai tidak ada kepedulian. 1 terhadap anak, 2 terhadap situasi COVID pandemi 19 seperti ini. Ya, ini ucapan saya. Ya, jenengan itu kapan terkait sanksi sama saya itu yang tidak berjualan. Ya semuanya. Pemuda Pancasila ini ada pemuda Pancasila ada apa? Itu ada pembilang. Dari tadi itu. Itu tak beri sanksi oleh saya pemuda Pancasila itu. Karena pemuda Pancasila kemarin pada waktu kegiatan goes pelanggaran protokol kesehatan dan kesepakatan yang sudah ditandatangani bersama, sudah saya sarankan. Iya, saya beri itu sanksi. Sanksinya apa? Selama tahun 2020 tidak boleh melakukan event atau kegiatan sampai Desember. Yang kecuali kegiatan seperti sosial, bantu masing-masing sih boleh. Tapi kalau kata-kata sudah mulai kemarin di event apa? Itu beri sanksi. Jangan masuk tak beri sanksi. Kalau pelanggar atau mau sanksi mana itu? Paham ini? Dan ini ada berita menggembirakan sebenarnya bagi teman kalau masuk kriteria suka-suka. Bantuan Pak. Ini ada surat dari Kabupaten Pak Sekda kepada para camat perihal permintaan data pelaku usaha mikro. Dasarnya akeh dari peraturan Menteri Koperasi, petunjuk pelaksanaan dan sebagainya. Memperhatikan dan menindaklanjuti hal tersebut dengan ini kami sampaikan sebagai berikut, bahwa dalam rangka pemulihan ekonomi
nasional pemerintah pusat pada tanggal 2 Agustus 2020 telah meluncurkan program bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro atau disebut dengan Banpres produktif berupa modal kerja bagi pelaku usaha mikro yang diberikan 1 kali dalam bentuk uang sebesar 2.400.000 yang disalurkan langsung melalui rekening. Ada kriteria dan syarat UMKM soal penerima program bantuan presiden produktif ada sebagai berikut. 1. BPI. Nah, memiliki nomor induk kependudukan unik. Absennya jalan Pak, absen di sana. Absen. Pelaku usaha mikro yang mempunyai usaha mandiri atau usaha produktif dalam bidang barang atau jasa dengan pembelian memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta minimal 1 juta maksimal. Memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta. Tidak termasuk tanah dan bangunan. Termasuk bangunan. Mobil jatuh, mobil, motor, emas, tabungan. Tuh. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta. Kono setahun 200 juta. Nah, orang berarti masuk kriteria. Memiliki perizinan usaha yang dibuktikan dengan kepemilikan MBUIU nomor bukti izin usaha yang ketiga UMKSIUM yang masih berlaku keterangan usaha dari kelurahan atau atau surat keterangan usaha dari kelurahan atau desa. Bukan ASN. Itu Audi, anggota TNI Polri atau pegawai BUMD tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan. Sing orang utang bank maksudnya. Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan. Utang saldo rekening tabungan per Juni 2020 kurang dari 2 rekening. Sehubungan dengan hal tersebut, saudara diminta untuk mengirimkan data pelaku usaha mikro yang bersyarat untuk diajukan sebagai salah penerima program Banpres produktif di saudara dengan format terlampir. Dilafiri banyak KTP keluarga, data pelaku usaha mikro beserta berkas kelengkapan dikirim kepada Bupati Semi Dinas Perdagangan Koperasi. Ini yang silakannya berbilang sementara ini ya tak aja Rp400. Iya sana yang itu ketat berarti tidak punya utang buat kekayaannya di bawah 50 juta, penghasilannya berdasarkan setahun kurang dari 300 juta. Kurang itu pasti penuhi apa jangan masih penuhi 300 juta setahun kurang apa lah. Sakit belaka selalu. Kekayaan tidak lebih dari berapa kekayaannya 50 maksimal di luar tanah dan bangunan. Ya semoga kalau berminat silakan didata Pak. Ini kami segera untuk mengirimkan data ini ke Bapak. 8 September ini lagi. Kalau tidak mati.
Yes. Ya. Iya, aku juga ya, kayak merah orang itu apa-apa. Niatnya banget. Ya, saya kira itu dari saya seperti ular-ular arahan terkait dengan masalah penggunaan alutsista dan masalah pencegahan penularan COVID-19. Saya jaga yang akeh pelasih kalau jenengan. Mau juga kadang-kadang sih tidak tahu dipelasi. Orang dagang, saya takut dagang, boleh dagang, sekali ya sudahlah. Mungkin dengan terus kalau dagang apa orang ya syukur. Dagang, Pak. Bangnya nggak minggu tak Pak. Bangnya seminggu ping telu. Ya, ya sudah. Saya ya dengan terpaksa itu semuanya nggak boleh. Ya sudah dengan terpaksa dengan saya perbolehkan lagi untuk berjuang lagi. Amin. Dengan catatan menjaga protokol kesehatan sesuai yang digariskan. Nanti kalau tidak pindahkan lagi tak tutup maning. Ya. Itu pokoknya berapa tahun juga dan silakan berjualan lagi besok mulai malam minggu. Ya, besok mulai malam minggu. Karena malam minggu. Malam Jumat aja di sini dengan doa Gusti Allah. Ya, dagangannya si laris. Kelar anak COVID. Amin. Si pada sehat. Amin. Di Saudi keren pemerintah. Amin. Alhamdulillah. Ya, jadi itu. Usaha penawar, penawar terus manut terus kali ini. Saya bersama itu tetap balik makanya masalahnya. Saya cuma bikin yang pelaksana. Paham ya, pedagang ya? Iya. Yang dari tukang kuda ada di sini. Ada. Kebetulan tidak datang. Itu panggil saja diberi pengarahan. Siap. Supaya begini. Yang perlu Singapura ya masalah. Bos begini. Saya lihat, karena saya lihat sendiri. Saya bisa seperti ini bukan berarti saya diceritakan. Enggak, saya lihat sendiri tukang jalan itu ya. Penumpang pengaruhnya orang bermasker. Si usaha besar-besaran atau besar-besaran. Mana? Antum. Apa itu ya? Bermasker. Pengunjungnya. Sing motor kesana pakai mendur. Ngomong. Ya mana itu pengusahanya? Datang. Hakim Riam. Terus sing usaha pakai sing suka juta. Itu bukan orang sini, Pak. Waskir, biasa sini deh. Oh, waskir sama investor. Ya, semuanya tanpa kecuali. Tukang parkir termasuk ya. Nanti kalau enggak tidak boleh parkir sama saya, Pak. Ini yang perlu kami tegaskan saya. Saya hanya ingin alun-alun kita bersih, terjaga, masyarakat bisa menggunakan saya dan kantor tidak terganggu. Jenengan semuanya bisa mencari nafkah. Di situ saya bisa ikut sedikit. Walaupun saya tahu yang di situ tidak hanya orang Singaraja, orang dari luar desa dan luar kecamatan pun ikut menggunakan hal. Saya kira itu dari saya yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada yang perlu disampaikan dari yang hadir di sini, silakan disampaikan yang tidak diinginkan. Sekian, terima kasih. Monggo kami persilakan.
Ada yang cepat? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Camat Sidoarjo, Pak Seksan, Pak Kasih Kapit, yang saya hormati teman-teman semuanya yang hadir, dengan tidak mengurangi rasa hormat langsung saja tentang penerima. Tadi kita bersama-sama telah mendengarkan penjelasan dari Pak Camat kenapa kalian diberi sanksi. Jauh hari beberapa bulan yang lalu kita pernah sepakat dan pernah menunjuk Pak Camat bahwa panjenengan akan ikut membantu dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Apalagi sekarang sudah terbit Perbu 126 tahun 2020. Dengan walaupun cuma kelas bangun hujan, bangun tahu gejrot, itu kan dengan cara akhirnya mesti Android, download tentang regulasi. Nah, orang ngerti regulasi ya peraturan. Oke, itu tadi disebutkan oleh Pak Camat. Dalam hal ini saya cuma menambahi saja, biar tidak menjadi fitnah. Kita itu di Kompas betulnya nangkal-nangkal. Pertanyaannya, yang mempunyai aktivitas jualan di alun-alun itu masuk Kompas semua nggak sekali? Ada yang nah, nanti kalau tersiar kabar, nanti saya Pak Camat kan jadi fitnah. Dokter alun-alun mau izin Pak Teguh, alun-alun siapa? Betul? Betul. Saya sering menyampaikan, Nggih. kecuali bagi yang tidak pernah berangkat ketika dijak kumpulan. Tolong disepakati. Nek anak kumpulan ping telu ora gelem teka, sebaiknya kita coret saja, setuju? Setuju. Dicoret setuju? Setuju. Sudah undang kumpulan Kompas ora teka, yakin tercoret. Rukun kumpul. Saya kalau kalunan masa saya sarungan suruh ngomongin per bakul. Pernah nggak saya kalunan ngomongin Mbak? Sering. Pernah nggak? Sering. Sampai tak oleh Goni Pak Camat terkeliling ngebagi info. Benar Pak Camat tadi katakan ini saya lagi tidak bela Pak Camat. Tak senggol pokoknya Mbak pakai masker. Sampai saya ngomong nek orang nggo masker aja didoli. Jangan masker, dicopot, tahu pok goreng. Nek sing aku apa tertutupi gitu loh. Kayak itu. Terus kebersihan. Diprotes saya sini rampung asal sepukul gasing bagi gasing. Orang itu bersih. Ada lagi yang komplain lagi pati-pati bayar bersih. Aja tutur kalau baik boleh-boleh ngomong. Kira-kira saya cangkem. Nah, aja tutur lah. Aku ngumpet Pak, dibayar orang tadi ketua Pak Guyuban, dela-dela masalah apa? Kapan aku mulai duit? Ini saya tegas bukan apa-apa Mas. Karena saya menyadari kita itu jualan, kita beraktivitas itu ada di fasilitas umum milik Pemda, ututan Erika, kecuali dengan pemincil Pak Camat ini. Jadi sekali lagi saya minta kepada teman-teman, sing pada rumangsa, rasa rumangsa, kita mencari nafkah di sini, bukan sedang menyepelekan, menghinakan panjenengan tidak. Kita jualannya di depan kantor kecamatan. Kalau nanti tidak membuat keindahan ya harus melindungi. Sepakat ya? Oke. Jadi Sabtu Minggu ya, karena dari dispertimbang tidaknya DPC KTR kalau masalah sampah sih memang di tempat sampah. Monggo nanti siang hari ini saya instruksikan Mas Wahyu besok setiap Sabtu Minggu nyuruh 2 orang dibayar untuk nyapu. Pagi hari. Kenapa pagi? Jenengan sudah puput jam 10, sudah puput jam 9, dilalah anak bocah-bocah sing kupingnya gede-gede. Memang aku warnanya pokoknya menungsa gawane Gusti Allah orang rambut pok pada pojok ana sing bulan semua. Dulu saya pernah nemu kondom, kalau sekarang saya udah gak jadi kurang atau berarti kondom. Ini jangan sampai kalau mereka pulang pagi guyu kok tahu. Karena ada benches sing melambai nang terminal kok bentukannya kan
gawa aqua dibuang dengan lagi nanti yang kena kepriwe Kompas orang belum resiki, padahal itu sampah bukan dari kita. Mulanya nyuruhnya pagi hari Sabtu pagi sama Minggu pagi. Anak kelas 7 macam aku mau orang gue ngomong apa-apa nama teku arogan gitu memang sing ora setuju sentuh Kompas rentar pokoknya aku ngacung atau kan pernyataan itu suka jujur. Kalau nggak seperti itu nanti nggak senang. Oke, sepakat ya? Mau nyuruh siapa terserah Mas Wahyu, monggo nyari orang sekitar lah, orang resiki syukur-syukur orang sampahnya. Kalau malam Sabtu, malam Minggu jenengan ada jualan, ya orang saya perintah-perintah menyenangkan di sampah orang kok. Tuh, selanjutnya yang ketiga, yang cepat sore. Tukang parkir, saya kemarin ketika telepon Pak Camat menyampaikan parkir bukan ranah saya. Wong jenengan wargaku. Oh. Untung. Soalnya aura kebencian kepada saya itu masih melekat sampai sekarang. Parkir dulu yang menata ada Mas Dede sama Mas Manot itu ketika saya jadi kepala desa saya. Tapi ujung-ujung ganti cara orang tidak kurang ngerti. Pertanyaannya apakah jenengan setor Mas Nyun Sewu? Nah, ini kan yang tidak dimulai Pak Camat di sini tidak ada penguasa, tidak ada premanisme. Wong dodol nang Kompas kudu ngomong teguh beda mantan lurah tidak. Apalagi diisukan bahwa dodol nang alun-alun kudu bayar karo tengah jutaan teguh. Aku duit kang siapa? Ada pernah bendara ngasih ke saya gajian Bang? Loh. Nek bisa ngewei mau ngaku. Nanti loh. Kalau mau masuk Kompas suruh ngisi kas, iya. Kenapa? Jenengan sudah bikin listrik dasar dari awal dengan truka. Anak maningkang parkiran kupingku krungu Kompas sama melu parkir apa tarik 5.000 agar malam 1.000 kena gue bayar listrik agar mereka bisa parkir pertengahan di mono. Listrik itu yang bayar kita urusannya. Jangan salah. Teman-teman alun-alun itu yang dagang mas parkir itu pakai listrik sendiri, bayar sendiri, orang betul dewek. Jadi jangan bentur-benturkan lah. Saya dengar jadi parkiran kompleks karena ditarik apa kasnya jenengan untuk beli pulsa. Jenengan mau ditarik kasnya untuk pulsa lagi saya dewek. Kayak gitu loh. Tadi Pak Camat matur bahwa parkir orang setor maling Pak Saman. Saya tahu oknum-oknum yang story melulas masirin parkir 200.000 dibaginya 5. Si parkir bocah apa? Sing bang siapa Mas Irin? Jadi gue kas. Kalau kas Anda mesti harus punya hak di situ. Tapi yang setoran juga takut kena kasih bila. Contoh di Kompas jenengan ditarik ada kas takut akan Wahyu diutang teguh pira. Wong saya diberikan rokok Marlboro sama Pak Muklas saja tidak mau ada rokok turun itu. Dulu zaman panjenengan saya di lurah, di tukang rokok belum aku. Itu loh. Jadi maaf ya Mas Parkir ini dipisahkan. Yang ngendiko yang ngatur dengan supaya setor ke kas Kompas itu adalah Pak Camat. Bagaimana jenengan mau lapor bos musim biasa setor yang orang ngerti siapa? Karena Mas Sirin ini juga setiap malam ada yang setor 15.000 Pak. Kalau parkir rame kemarin ada poli, ada apa juga lebaran saya setor 125.000. Aku kurung nih mau benar bisa nih gue duitkan kono yang ngono. Mang gua cetar, gua patut Mas. Rambut utak semir, aku tatoan nanti nongkrong di parkir, momen aku yang terluka. Ini mau bisa dipangani jenengan, cuma turun naik Purwapo aja itu. Eling, kok bisa tukur rokok, min aku ditata sama halnya dengan Pak Camat. Aku lebih dimulasi di WI, tapi dengan memberikan hal yang baik. Sing dijaluk berdisiplin karena ada COVID-19, dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Wis ketok. Sepakat ya? Besok kalau ada yang nggak pakai masker suruh pulang aja ya. Suruh pulang aja. Wah, kira-kira kesu ya anak sing yang gelut terus gelut tak sakur ya nih tanganku saya kelas ini itu. Oke, monggo nanti dengan perasaan saya tidak akan ikut campur anak dengan panjenengan tadi arahan Pak Camat dengan suster Kompas. Cuma begini,
tadi Pak Camat ngendiko menyampaikan bahwa dikasih petugas Linmas 4 titik. Kalau yang membayar Kompas dok, ya saya terima kasih nih arahan Pak Camat. Tadi menekankan Kompas, lorong bayar Kompas, lorong bayar parkir, kalau di parkirmu. Wong jenengan juga ngomong masa wong mlebu maring ngene ngledakna motor tata rungkubi kadang ora sempetir rong ibu. Ada yang mengeluh dari pedagang. Wah menilai tok yang sewu Pak. Anu tahu buletan tes wonten telas balik wis ditir rong ibu. Ya mandani riba lah. Aja wong takon senteng ditarik rong ibu. Nggih. Anu toko dibungkus ya mami nonton. Saya maaf juga dijadikan ketua paguyuban parkir Terangsang Mas. Teguh mantan kepala desa Sidarja, mantan ketua paguyuban lurah kabupaten diperintah muklas kon dadi ketua pedagang alun-alun Sidarja. Kan ketene doresani banget kan barang gawe turun ngundang Teguh ketua pedagang alun-alun, ketua parkir. Nista enggak, tapi cuma ponggola sepanjang saya bisa membantu. Sepanjang saya bilang tuh parkir orang usah jadi preman. Saya kasihan. Jangan kalau tahu sesungguhnya di Sidarja itu aset yang luar biasa. Saya yang membuat paguyuban gerakan boleh rezeki. Kalau saya bikin paguyuban parkir salah, pungli, pulang ke penjara. Niku, saya bisa menghimpun uang minimal sehari itu 120.000. Lek sebulan 4,5 juta, lek setahun 52 juta, 54. Matematikamu jalan. Kecamatan 17-an mau mengadakan event, undang Teguh, lewat nyumbang apa kok, Dorpres Pak, Pik, misalnya, enteng, bocah Kompas, ada kegiatan kecamatan yang berkaitan dengan meramaikan hari jadi Kabupaten Cilacap apa. Jadi aku nyumbang apa? Misalkan, oh kasih tutur, enak. Sanksi yang paling mudah itu. Oke. Jadi sekali lagi jangan grundelan nang mburi, nek kira-kira ana sanksi, kira-kira ana teguran dari pihak yang berwenang dalam hal ini kecamatan, orang usah takon mari mulia, takon iki mari jero wae. Takon mari pada bangun pernah berjawab, nanti malah jadi melebar ke mana-mana. Oke, tolong nanti dirembuk di belakang Mas Wahyu dengan Mas parkir dibagi lorong. Nek orang 4 di salah satu, sing satu. Milih Linmas sing gelem maskeran. Milih Linmas sing ora butut karo dolanan HP. Ndarane kurang ngerti. Saya sampai request sama Muklas. Ngono pertalisman Linmas, tapi orangnya mau kaya. Kenapa Linmas yang itu tak bijak banget sekolah? Bolak-balik ngono kan, Bro. Orang ini orang apa tuh urusan itu ya? Santai Bro. Ya, mau aku santai gitu. Jadi tolonglah orang usah dadakan anu gembeleng. Wong Linmas ya orang pangkat, anaknya putra gitu. Selaku contoh. Dikomunikasikan yang baik, presentasi benar, teknis cara berbagi ya, anak Linmas, misalnya anak PP, anak Bansor, KPKP, wong butuh. Nek wis KPKP kehidupan insya Allah aman, insya Allah ayem. Sekali lagi, kaitan dengan parkir mau setor ke siapapun saya tidak tahu. Tidak tahu ya, monggo itu menjadi ranahnya panjenengan. Hanya tadi Pak Camat menyampaikan konsetor hari Pak Muklas. Sabtu Minggu kira-kira parkir itu menikmati cari duitnya nggih. Ya kalau ngasih kas ke Pak Muklas, gue gak usah apa, kudu baku, menyapu. Kasihan lagi dengan kudune dibagi 4 karena jalan 4 dibagi 5 karena buat stok. Kisiki dibagi 6. Begitu nggih? Logikanya dibagi 6 karena kalau ngisi kas paling Kompas. Ini kok bahasanya Kompas intervensi. Kok mesti benar merah ya, rekam ya, selama mau ketemu. Aku disengit maning, aku kan disengit bom. Ada janda kan ini. Tuh tolong sekali lagi saya tidak mau jenengan selalu dipanggil Pak Camat.
Saya tidak mau ada keluhan macam-macam. Saya kemarin keluhan. Aduh, contohnya satu semuanya suruh duit je. Pengen tetap dibuang. Jenengan menyadari mas, sing dodol sosis, olahannya aja siki, kok nggak mampu hari wadul maning maring aku. Olahannya esok esok dodolnya malam minggu. Karena jualannya ini kuliner macam kalau nggak laku ada kadang-kadang di koman bebek di rumah tanggane. Rumah tanggane tahu kayak, aku tahu sih jual sana nggak ngerti. Ya, becak besok. Jenengan walaupun pulang kasih kok ada laporan tidak ada kepedulian dari 1, 2, 3 saya tidak aku tindakannya dalam mengumpuli Pak Camat ngalih lah hasil dodol nek wah dodol bener-bener kayak Pak Teguh ngono tapi aja beli Kompas listriknya sih nyambung aku lewat dewek. Tujuannya untuk masuk Kompas adalah apa? Biar fasilitas yang ada bisa dinikmati oleh panjenengan. Orang anak di sini jegere kita Kompas tidak ada. Jenengan mau jualan di alun-alun tidak misalnya pamit dengan saya monggo dari mantul percaya. Karena ada isu jadi wah sumber ketuanya orang paling dodol kan ini izin ke saya begitu. Salah mas. Kalau jenengan mau ikut Kompas ya gitu. Itu Pak Mas parkir paham ya, paham ya, benar-benar boleh pahami. Aduh, jangan aku zaman sering ngomong sama ya udah asik. Betul. Ini kan jawab ngomong. Asal orang buka pas parkir rumah bok yang urusan polisi, bahaya. Mas ditutup yang baik, jenengan dia turun karo relani. Mas, pada tumbas nopo, mas kerang mas menjadi rumah itu, jero kan kepenak. Aja kurang tahu pak di luar baru mundur pil. Soalnya di TV rong itu harus disewu. Nek ngomong peraturan mas, motor 500, tapi jajal dari 500 dititeni. Kalau ada mas, jenuh jauh parkir juga, jangan kalau ada ngeli-ngeli anak cocok berangkat misalkan. Dia jadi tarik parkir lama molas. Parkir di perbankan asal perangkat desa dulu saya instruksikan ngesuman siman tarik perangkat satu warung. Alhamdulillah perangkat bayar paling BPD, paling BKK, BRI boleh banyak kita kadang-kadang. Saya tidak cukup sekali. Orang usah. Dan paling dengan ada bojone Pak Sekcam baru ini Pak Suyadi. Tadi baru dengan Pak Wakino, dengan Pak Wakino dia kenal Pak Suyadi dia kenal nah. Oke. Sudah diparkir orang orang Surabaya dari kantor PRN. Gak ada preman di sini, gak ada penguasa, gak ada yang paling gagah, gak ada yang paling kuat. Di sini adalah kita mengais rezeki, sing parkir ya parkir, sing dodol ya dodol. Diatur karena ini ada COVID-19 dengan diminta peran sertanya untuk ikut menjaga penyebaran COVID-19. Sepakat ya? Itu saja dan dalam kesempatan hari ini saya selaku yang dituakan di Kompas terima kasih Pak Camat sudah diberi kesempatan untuk bisa berjualan lagi. Semoga saja ini menjadi amal ibadah buat Pak Camat yang panjang umur, yang sehat, murah rezeki, cepat buka pangkat. Al-Fatihah. Wes, sing Al-Fatihah wis lho. Tidak apa satu benar satu rahmat itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk informasi dari Pak Camat tadi terkait dengan bantuan untuk UMKM, UMKM dari Kabupaten Cilacap, monggo nanti yang mau mengajukan. Mohon maaf ini tidak bisa berbicara anggota Kompas nih karena ada Pak Muji orang Ciklapa, ada yang dari Kebun. Kalau asal kecamatan Sidarja kita masih bisa bantu, tapi dikoordinasikan dengan minta surat keterangan usaha ke desa. Kalau tidak salah itu juga harus didaftarkan di online kalau sana. Ada yang online juga. Itu bisa ditindaklanjuti segera karena jenengan dikasih izin jualan besok malam
Minggu. Malam. Minggu. Lega ya. Ya. Lega ya. Iya. Sing legane sing kenal lega ora? Lega. Aku lega. Langsung bonge sok ngapus kaptung coba kumpulan itu kacangnya sekung. Ini bakal kacangnya itu punya pilih. Segera Pak Wahyu, Pak Muklas dikumpulkan pandang dibantu sing gelem-gelem sing ora utang bank gue jadi kalau rekeningnya kudu rekening simpul kan enggak rekening pun ngeroli tapi ini ada rekening maning ngeroli kali karena itu pakai BI checking jenengan ngomong orang diutangkan bank Wahyu nyicil mobil kunci ke mobil mereka di mobil asal kecil aja maju yuk soalnya mau maju pasti mau Wahyu dari karena ketuane ya oh iya kayak bio kecokan kan nah bio kali yuk Don. izin ya harus ngerti lah izin dong mono wes izin apa izinnya mono tapi kan boleh dalam proses kiri mas izinnya kan boleh proses ketemu orang alam itu yang saya sampaikan kurang lebih dan mohon maaf bila kita pilih saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah jelas panggil. Iya. Si parkir ini jenengan kenapa store ke Paguyuban karena listrik. Yang kedua karena untuk kebersihan sampah dengan barang-barang. Kemudian yang ketiga saya punya rencana. Saya kemarin ke Banjar, Jawa Barat, di perbatasan Jateng Ajipara di pinggir jalan itu dipasangi lampu yang bagus itu, yang mirip-mirip kayak gitu lah, bukan kita yang kemarin itu cuma pakai besi dan itu agak besar, lampu itu kan bagus. Rencana saya nanti ya di perempatan sini kanan kiri. Terus di gerbang sampai terminal itu kanan kiri terus tengah-tengah itu bukan TK itu sama kanan jadi itu tidak bagus nanti kalau seperti itu ya saya punya keinginan si Daca itu tambah bagus. Bahkan kalau ini situasi sudah tidak pandemi lagi kita sudah akan COVID tapi karena pandemi ya tadi ini jauh di waktu kalau dia juga bisa dekat juga. Bahkan saya itu mewacanakan kalau kita nanti sudah aman, kondusif, tidak pandemi lagi, bisa-bisa setiap malam minggu mungkin itu jalan besar itu yang antara perapatan sampai perapatan sini tertutup sama saya untuk kegiatan kuliner. Ya, jadi mungkin biar jenengan nanti pindah saja ke sana, nanti parkir di sini, jadi di situ tempat orang santai, ada musiknya, tempat bersih. Sesuai mimpi. Ya, semuanya bisa saja. Tindakannya seperti itu semuanya berlaku. Ada istilah muter-muter tadi Pak Teguh bilang preman tayo orang makanan. Betul. Tidak ada. Nah sekarang ini duit ya bukan. Semuanya dan tidak ada orang yang paling berkuasa tidak ada. Semuanya sama punya hak. Nanti lagi. Ada tambahan Pak Fakri? Paksa tambahan. Jadi kan harus nambah apa? Harus ngomong apa saja. Pun cukup. Masih ini Tidak apa-apa, ngomong saja. Nanti orang berundel ngomongin. Ayo, silakan jawab Pak ke depan. Mau ketemu. yang panggil sama aku Pak. Namanya siapa? Yoko. Oke, coba saya ingin dengar parkir ini sebetulnya selama ini seperti apa biar tidak jadi masalah kemudian dari Mas. Dengan sekali 5.000 itu untuk penerangan, ya, bukan kompas narikkan parkir. Salah ya. Sampaikan jauh. Kalau sekarang parkir yang mereka tempat saya
saya Mas Iran sama Mas Budi. Sekarang baru saya 2 bulan lagi ini 2 bulan baru dapat wakat lah 170 bulan. Kenapa kok dengan anu dol kok itu sama-sama tadi dok. Aku udah termasuk yang sini ya. Lain. Kerja. Ya dulu kerja. Monggo lah ya, Mas Irin juga setorkan penjenengan. Ada kas, berapa? Dan nanti untuk urusan nyapu setiap Sabtu sama Minggu kan itu juga butuh duit. Untuk jaga portal, Linmas, 4 kan juga butuh biaya. Jenengan rembukan kita ngipiran rata kelas ya. Tentunya bukan kompas. Nek misalnya kayak 1.000, kompas sudah kayak parkir 40.000 kan adil. Makasihnya. Orang yang baik lah. Ini kompas dung. Misalkan habis 100.000, kompas sudah 1.000 dengan makan mulu. Ya. Iya, nah yang 30.000 itu 40.000 kan 20, gitu. Ya, nah maunya udah. Pak, ayo ditulis. Yang untuk bersih-bersih karena disper kita tidak bersih hari Sabtu sama Minggu 60-40. Ya. Termasuk untuk penjagaan Linmas 60-40 termasuk listrik. Nek listrik sudah jelas, itu sudah masuk anu. Ini yang di luar itu. Ya, 60-40. Ngaturan jadi kan kalau pengampar bodoh. Ya. 60-40. Jadi ini 60-40 itu untuk bayar Linmas yang jaga, harus nyapu tiap Sabtu per Minggu. Oke, untuk tiap kulit dengan 40 kompas untuk. Ingat ya Mas ya. Linmas konteknya 1.000, kompas sudah, parkir tatang mulu, kan 20, kene 20. Go nyapu konteknya 100, kompas sudah, jenengan kena 20, karena 20. Paham ya? Yang tahu hitungannya Pak Muklas sama Mas Wahyu karena yang aktivitas ya harinya. Sekali lagi aja kasar kusuk, nek kompas jadi melunah ini mau parkir aja. Ini mari bahasanya Pak Sawat Joshua nih. Tayo tidak, aku tidak mau tahu, silakan ngomongin priwe, ngomongin pada dede, ngomongin makhluk, dengan terus aku mau ngerti apa berdua dengan sepada makan ini. Oke, paham ya? Lalu kamu kelas besok malam Minggu sudah harus ada petugas yang dibantu. Siapa? Linmas terutama. Setiap aku ngomongin kerja bakti, ngomong mana? Kerja bakti banyak kerja bakti. Angel temen dia bocah-bocah siapa dari kelas umum saya direkam mereka aku. Kerja bakti, nganu alun-alun, membership dengan dokter yakin gitu. Beda sih diomong. Tadi Paksana ada apa? Lampu-lampu hias. Kira-kira nek alun-alun yang menarik ya untuk dikunjungi mereka dokternya setiap ramai ya wis kan digawe orang jadi ngomong betul saya pernah kenal apa saya kemarin pernah ngomong kayak kok juga gitu digawe sih kira-kira gue foto booth kan sih kan yang pada selfie sewu orang cuma dan cerdas aja tukang parkir rasanya itu jadi bapak kalau tukang parkir kasihnya ke tukang parkir betul wong dokter tahu terus tukang sebelum padahal 1.000 tapi tukang parkir setir mulanya sih ada manajer dari pengirim ya kita kontokan orang anak diundurkan itu lo ngasih jalur ya maaf ya main dengan berkah next di way oke Pak syukur Pak jujur diganggu di porto-porto tambah-tambah untuk dorongan ya jadi aja maktok Pak kira-kira orang dibayar ya terus dipromoti kemudian partner kenal guru sementok ya berbagai ini B ini balik ya
Yang kira-kira kompas duit ya sini Madang. Yang konang-konang. Terus. Iya. Saya kira itu sudah pada paham semuanya. Terima kasih. Lama-lama sudah action kita lanjuti dan waktu ada hal-hal yang kali intinya ada kesadaran dari semuanya untuk menjaga. Jadi kalau memang menurut faktorku jadi yang di selatan itu 2 orang Dimas tapi 1 jaga yang ke utara, 1 jaga yang ke dan orang tidak pakai masker juga. Jadi jangan bantu saya bagi keputusan karena kalau TNI, Polri, Pemda itu baru operasi masker. Misalnya di pasar. Saya kemarin masuk ke pasar Karna. Ya kan sudah saya ulang dulu kepala panggil saya ke situ masuk Pak Menteri dia hampir 98% pedagang sudah pakai masker semua betul pasar ya ada 1 bus di Ramena dan di pasar mana itu dua sama sudah masker semua itu kami ya rutin ya habis ini sudah Kauman 1. Ini kan bukannya nanti saya angkat terus. Itu tidak ada saya pun sama. Ada nomor dunia. Saya kira itu dari saya. Cukup ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti ada swab tuh ya.